Fraksi dari Partai Amanat Nasional Wilayah Kota Sorong datang mengikuti pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya disambut dengan tarian adat Papua pada Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023. Kedatangan fraksi Partai Amanat Nasional Wilayah Kota Sorong dipimpin langsung oleh Ketua DPW PAN Papua Barat Daya Syafruddin Sabonama guna mendaftarkan 35 bakal calon DPRD Provinsi ke KPU Kota Sorong. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Papua Barat Daya Syafruddin Sabonama menjelaskan saat gelar konferensi pers di KPU melakukan pendaftaran bakal calon legislatif untuk berkontestasi dalam pemilihan legislatif di tahun 2024 mendatang. Sampai saat ini tim melakukan proses verifikasi dan validasi data. Terdapat satu kesalahan dalam dokumen yang lupa distempel, yaitu dokumen fisik Dapil Papua Barat Daya 3, 4, 5, dan 6 yang tidak memiliki stempel. Kami juga bersyukur karena kami telah melewati tahapan-tahapan yang sangat berat. Kami juga mengapresiasi KPU karena tahapan demi tahapan yang kami lalui, kesalahan kecil apapun itu akan berdampak ke tahapan-tahapan berikutnya. Melakukan pendaftaran bakal calon legislatif untuk berkontestasi dalam pemilihan legislatif 2024. Setelah KPU dan tim melakukan verifikasi, validasi data di dalam kolektif, ada satu kelalaian kami yang kami lupa untuk distempel, yaitu dokumen fisik Dapil Papua Barat Daya 3, 4, 5, dan 6 itu tidak dibubuhi cap. Jadi kita sudah tanda tangan, kemudian kita lupa stempel, lalu kita upload. Nah, itu yang kemudian masuk di KPU. Sebenarnya ini kami bersyukur bahwa kami telah melewati tahapan-tahapan yang keras. Bayangkan saja persetujuan untuk persetujuan dari DPT yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran di KPUD itu baru kami terima di jam 3:15 sore tadi. Nah, artinya bahwa situasi ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia karena sinkronisasi antara silon KPU dengan silon DPP itu baru terjadi di hari ini. Tetapi kami menyambut ini sebagai sebuah hal yang positif bahwa ternyata dari awal kita harus saling membenahi, saling melengkapi, kemudian saling menyadari bahwa sekecil apapun kesalahan itu dia akan berdampak terhadap tahapan-tahapan berikutnya. Sehingga kami pun mengapresiasi KPU yang begitu jeli, kemudian tetap menjadikan ini sebagai sebuah proses untuk penyempurnaan. Besok pagi jam 9 itu kami sudah pastikan akan kami kembalikan dokumen ini sehingga kami menerima berita acara telah melakukan pendaftaran. Seperti itu. Betul, ini situasi ini hampir terjadi di semua partai ya. Kami juga menyadari kondisi sosio-psikologis teman-teman di partai-partai lain. Dari semua belasan partai yang akan berkontestasi nanti di 2024 itu mengalami situasi yang sama. Nah, kami di PAN itu melakukan kerja-kerja rodi kasarnya, pagi ke malam, malam ke pagi non-stop untuk melengkapi ini semua. Karena kita ini kan sistem komando. Tidak bisa daerah mengambil keputusan tanpa persetujuan DPP. Nah, ketika DPP memberikan persetujuan, itu harus berdasarkan proses-proses tahapan-tahapan yang dilakukan baik dari sisi administrasi, kemudian legalitas dan lain sebagainya. Sehingga kami tidak masalah ketika hari ini PAN menjadi yang pertama. Karena kami juga meyakini bahwa ketika teman-teman partai lain dimudahkan dalam setiap proses, maka mereka pun pasti akan menjadi yang pertama. Seperti itu. Berapa bakal caleg yang bakal caleg yang diajukan oleh DPW PAN Papua Barat Daya itu sebanyak 35 orang, 100%. Memenuhi semua kuota, baik di Dapil 1 8 orang, Dapil 2 8 orang, Dapil 3 7 orang, Dapil 4 5 orang, Dapil 5 dan Dapil 5 3, kemudian Dapil 6 5. Dan itu semua terpenuhi. Harapan kami mudah-mudahan kita semua harus bersinergi, saling membantu. KPU membantu partai politik juga membantu memberikan informasi ke KPU. Karena keberhasilan daripada penyelenggaraan
pemilihan legislatif dan pemilihan lain-lainnya nanti di 2024 itu juga dipengaruhi dengan kuatnya informasi dan kemudian kuatnya sistem yang sama-sama kita bangun. Bang, Dengan PKPU yang hari ini menjadi patokan PKPU 10 itu terpenuhi 30% di semua dapil. semua dapil ya. Di semua dapil. Anggota DPR, maka satu yang harus kalian lakukan bahwa kalian mengatasnamakan rakyat, maka kalian harus memperhatikan rakyat. Jangan coba-coba kalian mengatasnamakan rakyat, tetapi kemudian kalian mengkhianati mereka. Nanti Tuhan marah. Tadi Di provinsi kuota 30% perempuan terpenuhi, di DPRD Kota Sorong juga 30% perempuan terpenuhi. Dan jumlah kursi di semua dapil di DPRD Kota Sorong terpenuhi 100%. Sudah, kami juga sudah melakukan pendaftaran dan sudah diterima oleh KPU. untuk seluruh kabupaten kota sih. Iya, sudah mendaftar. Jadi hari ini serentak sesuai dengan nomor urut kami 12, maka itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kami satu fraksi saja.